Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ternak semua? Jumpa lagi bersama kami, Ujung Kandang Channel. Channel khusus yang membagikan informasi unik dan menarik seputar dunia peternakan. Yuk, di-subscribe dulu channelnya dengan mengklik tombol merah dan lonceng notifikasi yang ada di bawah video ini, agar sobat semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat para subscriber, buat para viewers yang telah menyempatkan diri untuk menonton video-video terbaru dari kami. Semoga sobat-sobat ternak semua mendapat manfaat yang banyak, manfaat yang baik, sehingga menjadi amal jariah buat kami dan memotivasi kami juga untuk menampilkan konten-konten yang edukatif dari sedikit apa yang kami tahu. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan tentang prosedur penetasan ayam di dalam mesin tetas skala industri. Prosesnya memang panjang ya. Jadi di sini akan ada beberapa tahapan yang kita akan simak bersama. Yuk, ikutin videonya sampai selesai. Tahap awal telur sebelum memasuki mesin tetas adalah di terminal penerimaan. Jadi telur yang diproduksi di kandang itu selanjutnya akan dibawa ke terminal penerimaan hatchery. Di situ telur kemudian akan di grading sesuai dengan standar produksi masing-masing. Telur yang kategori grade out atau tidak layak untuk ditetaskan maka akan disingkirkan untuk menjadi telur konsumsi. Selanjutnya telur yang kategori grade in maka akan lolos seleksi dan mengikuti tahap-tahap selanjutnya sampai dengan nanti ditetaskan dan menetas menjadi DOC. Adapun klasifikasi dari telur-telur grade out yang pertama adalah berdasarkan standar berat. Telur yang beratnya di bawah standar maka dikategorikan menjadi telur junior yang tidak layak tetas. Begitupun juga dengan telur yang beratnya di atas dari standar yang telah ditetapkan maka akan dikategorikan menjadi telur jumbo yang juga tidak layak tetas. Kategori selanjutnya adalah berdasarkan dari bentuk. Jika telur bentuknya tidak normal atau abnormal, maka itu juga menjadi telur grade out yang tidak layak tetas. Kategori 3 adalah berdasarkan dari bentuk fisik. Dilihat dari fisiknya telur. Kalau telur itu kotor, telur itu retak, telur itu pecah, maka itu pun juga menjadi telur grade out yang tidak layak untuk ditetaskan. Sedangkan kategori telur grade in adalah kebalikan dari telur grade out. Telur yang bentuknya sempurna, beratnya sesuai dengan standar, kemudian tidak memiliki retakan pada cangkangnya, maka itulah ya telur yang kualitasnya bagus dan layak untuk ditetaskan menjadi DOC. Setelah proses grading selesai, selanjutnya telur layak tetas akan dilakukan proses fumigasi. Fumigasi ini adalah proses pensterilan permukaan dari telur tetas agar senantiasa bersih dan tidak terinfeksi oleh mikroorganisme yang berbahaya. Karena ini kita melindungi embrio yang ada di dalam telur. Proses fumigasi berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Di dalam box fumigasi kita menggunakan bahan fumigan adalah gas formaldehyde dari formalin. Itu cukup ampuh untuk melindungi permukaan telur. Telur yang sudah selesai difumigasi selanjutnya akan dibawa ke ruangan cooling room. Ruangan cooling room ini adalah ruangan yang ditujukan untuk menyimpan telur dalam waktu yang lama. Jadi untuk membuat telur seragam dalam proses penetasannya, embrio di dalam telur itu akan dihibernasikan terlebih dahulu atau ditidurkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menyimpan telur dalam suhu yang rendah, yaitu antara 16 sampai dengan 18 derajat Celcius dan kelembaban 65 sampai dengan 75% RH. Dengan kondisi seperti itu maka
embrio yang ada di dalam telur akan untuk sementara tertidur dan berhenti bertumbuh sampai dengan nanti dia mendapat suhu yang sesuai untuk dia berkembang. Jadi nanti perkembangannya itu seragam. Begitupun juga menetasnya pun bisa seragam. Selanjutnya setelah dari cooling room sebelum masuk ke dalam mesin ada proses pre-warming. Pre-warming ini adalah proses menyelaraskan suhu. Karena dari cooling room kita dapati suhu yang rendah, kemudian akan masuk ke dalam mesin dalam kondisi suhu yang tinggi untuk mencegah terjadinya shock embrio atau kematian embrio karena kaget dapat dari suhu yang dingin kemudian menjadi panas, maka kita selaraskan dulu suhunya. Kegiatan pre-warming dilakukan dengan cara menyimpan telur pada suhu ruang antara 24 sampai dengan 27 derajat Celcius selama kurang lebih 10 jam. Setelah kurang lebih 10 jam dilakukan pre-warming atau penyelarasan suhu, maka akan kita lihat telur mengalami pengembunan. Jadi di permukaan cangkang itu akan keluar bintik-bintik air, dan setelah itu kering, maka itu menjadi penanda bahwasannya telur sudah dalam suhu normal dan siap untuk dilakukan proses setting atau memasukkan telur ke dalam mesin pengeraman. Jadi selanjutnya adalah memasukkan telur ke dalam mesin pengeraman. Mesin pengeraman biasa juga disebut dengan mesin setter. Makanya proses kegiatan memasukkan telur ke dalam mesin pengeraman biasa juga disebut dengan proses setting. Jadi setting ini menjadi awal hitungan kita untuk melihat kapan telur akan menetas. Jadi proses pengeraman atau memasukkan telur ke dalam mesin pengeraman ini menjadi tanda bahwasannya 21 hari ke depan dari kita memasukkan telur ini akan kita dapati proses panen atau proses pulcik. Untuk tipe mesin yang kami gunakan di sini adalah tipe mesin multi-stage atau mesin yang terpisah antara mesin pengeraman dan mesin penetasan. Jadi di dalam mesin pengeraman ini telur akan tersimpan selama kurang lebih 19 hari. Kemudian nanti 2 hari selanjutnya akan disimpan pada mesin penetasan atau mesin hatcher. Pada penetasan skala industri, jenis mesin yang digunakan adalah mesin otomatis. Jadi untuk settingan kelembapan, settingan suhu, dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam mesin itu dilakukan secara otomatis. Kelembapan disetting pada 28,5% RH, kemudian suhu pada 37, sekian derajat Celcius. Kemudian setiap 1 jam sekali akan ada proses turning atau pembolak-balikan telur. Itu dilakukan secara otomatis oleh mesin. Pembolak-balikan telur ini tujuannya untuk meratakan suhu pada permukaan telur, sehingga embrio yang ada di dalam telur itu bisa mendapatkan suhu yang pas dari semua sisi. Pada saat nanti menetas, ini akan menghasilkan DOC dengan kualitas yang baik. Pengeraman merupakan proses terpanjang dari rangkaian penetasan telur, sehingga pada proses ini tidak boleh sekali terjadi kesalahan yang menyebabkan nanti telur banyak yang tidak menetas. Karena apa? Jika fluktuatif suhu terlalu tinggi, kemudian hal-hal yang lain terkait dengan kelembapan dan yang lain-lain itu tidak dijaga dengan baik, maka akan terjadi early embryo death atau kematian embrio dini, ataupun juga nanti bisa menyebabkan kualitas DOC yang ditetaskan menjadi kurang baik. Hal ini tentu saja tidak diharapkan terjadi, apalagi pada perusahaan industri penetasan. Tentu saja ini bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis seperti pada video ini, itu diperlukan manpower atau sumber daya manusia yang memang sudah terlatih dan juga memahami bagaimana karakter mesin. Karena pada berbagai industri penetasan yang ada di Indonesia bahkan di dunia, berbagai jenis mesin yang digunakan. Jadi nggak semua penetasan itu sama jenis mesinnya.
Setelah 19 hari, telur akan dikeluarkan dari mesin setter. Kemudian akan dilanjutkan proses candling atau peneropongan. Prosesnya akan kami bahas di video selanjutnya. Oke, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Nantikan lanjutan videonya tetap di Ujung Kandang Channel. Salam cinta dari Ujung Kandang.